Syukur atas pengalaman di mana Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan syukur? Paulus dengan jelas memberikan alasan. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kalian. Singkat kata, dengan melakukan tindakan kasih, damai sejahtera, dan syukur, kita diperkaya di dalam Tuhan Yesus. Kita diperkaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Kita senantiasa diberkati oleh Allah. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, semoga inspirasi bacaan ini menjadi jelas bagi kita. Sebagai orang beriman, kita diminta untuk berjaga-jaga, artinya menanti dengan kesungguhan, dengan tindakan, dengan jelas. Dan Paulus memberikan makna itu, penantian dalam kasih, dalam hidup damai sejahtera, dan tentu saja dalam syukur senantiasa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bu Bapak, Saudara, Suster, Bruder, Romo, hari ini kita merayakan Kamis, hari biasa dalam Kamis Pekan Biasa yang ke-21. Saudara, mari kita satukan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau mengendaki kami kaya akan belas kasih. Semoga kami penuh semangat menjadi bentara peradaban kasih di masyarakat kami, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, dan oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian,
kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji namamu selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselamu. Ya Allah. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan kumaklumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyhurkan, orang akan bersorak-sorak tentang keadilanmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana Anak Manusia datang. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini jelas. Sangat dimulai dengan kata-kata berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tentu berjaga-jaga di sini adalah berjaga-jaga dalam waktu menurut Tuhan, yang tidak pernah tahu kita kapan akan selesainya, akan berakhirnya, atau bahkan akan mulainya. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berjaga-jaga? Ada berjaga-jaga itu artinya menunggu, menanti.
Tetapi ada yang menanti dengan aktif dan menanti dengan pasif. Tuhan tentu menginginkan kita berjaga-jaga sebagai menanti dengan aktif. Dengan aktif artinya ada tindakan, ada sesuatu yang positif yang bisa kita lakukan. Sedangkan dengan pasif artinya kita tidak berbuat sesuatu apapun kecuali hanya menunggu. Kalau itu berjaga-jaga diartikan sebagai penantian secara aktif, apa yang akan kita lakukan? Kita bisa kembali ke dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berkali-kali Paulus mengungkapkan kepada jemaatnya supaya hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, itulah penantian yang sangat diajarkan oleh Paulus kepada jemaatnya. Yang kedua, penantian itu juga senantiasa mengandung makna bersyukur. Paulus dengan jelas mengucapkannya, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku." Seorang pengikut Kristus hendaknya senantiasa mengucap syukur. Syukur atas kehidupan yang terjadi, syukur atas peristiwa-peristiwa yang boleh dialami, syukur atas pengalaman di mana Tuhan senantiasa campur tangan dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa kita perlu hidup dalam kasih, damai sejahtera, dan syukur? Paulus dengan jelas memberikan alasan. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang diteguhkan di antara kalian. Singkat kata, dengan melakukan tindakan kasih, damai sejahtera, dan syukur, kita diperkaya di dalam Tuhan Yesus. Kita diperkaya dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Kita senantiasa diberkati oleh Allah. Ibu, bapak, saudara sekalian, semoga inspirasi bacaan ini menjadi jelas bagi kita. Sebagai orang beriman, kita diminta untuk berjaga-jaga, artinya menanti dengan kesungguhan, dengan tindakan, dengan jelas. Dan Paulus memberikan makna itu, penantian dalam kasih, dalam hidup damai sejahtera, dan tentu saja dalam syukur senantiasa kepada Allah. Tuhan memberkati. Marilah wartakan misteri iman kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau senantiasa menyertai kami dalam tugas dan pekerjaan kami. Semoga kami senantiasa bersemangat menjalani hidup kami sampai tiba di tanah air surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi harian kita sudah selesai, marilah pergi, kita diutus. Syukur